Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari pada pagi hari ini kita luangkan waktu kita sejenak untuk menyembah Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Mari kita sembah Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya sering kali mendengar orang berkata, wah bagus ya khotbahnya, saya suka loh kalau pendeta itu yang khotbah pasti bagus. Nah ketika saya konfirmasi, apa sih isi pesan firman Tuhannya? Ternyata tentang khotbah-khotbah yang populer, ya khotbah yang menyinggung tentang berkat, penyertaan, pertolongan Tuhan, tanpa menyinggung dosa. Nah, saya jarang sekali mendengar orang berkata khotbahnya bagus, padahal isi pesannya itu berupa teguran yang keras yang menemplak dirinya. Nah, nyatanya banyak orang Kristen yang
sekarang ini mencari khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga ya, tentang berkat, tentang penyertaan, dan seterusnya. Bahkan ada banyak pendeta yang main aman Bapak Ibu Saudara dengan menyampaikan apa yang diminati saja oleh pendengarnya, oleh jemaat Tuhan tentang berkat. Ya pokoknya sesuatu yang menyenangkan telinga mereka gitu ya, tanpa menyinggung dosa, tanpa menegur melalui firman Tuhan, demikian ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus memahami bahwa ya memang tidak salah sih kita mendengarkan yang menyenangkan telinga. Ya, karena memang seringkali Tuhan juga menghibur dan menguatkan umatnya melalui janji-janjinya. Tapi kita juga harus perhatikan bahwa di dalam firman Tuhan juga ada teguran di sana yang memperingatkan kita. Nah, 2 Timotius pasal 3 ayat 16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, karena dosa, sifat manusia itu cenderung melakukan hal yang jahat, cenderung melakukan hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan. Nah, itu sebabnya firman Tuhan datang untuk menuntun orang percaya supaya tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, tetap hidup dalam kehendak Tuhan. Nah, Allah tidak menginginkan kita menjadi binasa karena kita menuruti cara hidup kita yang sia-sia, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita sebenarnya itu perlu sekali firman Tuhan supaya kita dituntun untuk kita tetap ada di dalam kasih karunia Allah. Baik itu yang manis didengar maupun itu yang terdengar keras ya ketika itu didengarkan. 1 Raja-Raja pasal yang ke-22 di sana dituliskan ya tentang seorang raja, yaitu Raja Ahab, Raja Israel. Pada akhirnya dia binasa karena mengabaikan teguran Allah melalui Nabi Tuhan. Nah, ketika dia bersekutu dengan Raja Yosafat, Raja Yehuda untuk memerangi Ramot Gilead. Nah, dia mengumpulkan nabi-nabi ya untuk menanyakan pesan Tuhan. Dan nabi-nabi palsu ini mengatakan bahwa ya perangi saja Ramot Gilead, nanti kamu akan mendapatkan kemenangan ya. Tetapi Raja Yosafat ya dia ingin mendengarkan yang benar-benar, ini nabi Tuhan yang berkata gitu ya. Tetapi Raja Ahab berkata kepada Yosafat di 1 Raja-Raja pasal 22 ayat 8, masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan malapetaka. Nah, kita tahu bersama bahwa Raja Ahab ini hidup dengan jahat, ya, dia dan istrinya. Hidup dalam kejahatan. Itu sebabnya seringkali teguran firman Tuhan datang kepadanya, mengingatkan dia supaya dia hidup di dalam kebenaran. Tetapi dia abaikan pesan firman Tuhan ini dengan mengumpulkan nabi-nabi menurut kehendaknya sendiri. Ya, karena nabi-nabi yang dikumpulkan itu pesannya selalu menyenangkan dia. Nah, kita harus memahami Bapak Ibu Saudara bahwa teguran firman Tuhan itu datang kepada kita, itu menjadi satu bentuk kasih Allah kepada kita. Ya, supaya kita tidak terus terjerumus melakukan kejahatan, melakukan kekeliruan dalam kehidupan kita. Nah, supaya kita ini tidak semakin menjauh dari kasih karunia Allah. Jangan sampai pada akhirnya kita menjadi binasa, ya, karena kita menuruti kehendak kita yang jahat. Ayub pasal 5 ayat 17 berkata, sesungguhnya berbahagialah manusia yang ditegur Allah, sebab itu janganlah engkau menolak didikan yang maha kuasa. Lalu juga di Ibrani pasal 12 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Nah, kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan, ya ada kalanya juga Tuhan akan menegur kita melalui firman-Nya. Itu sebabnya bila kita merelakan telinga kita, merelakan hati kita untuk menerima teguran firman Tuhan. Karena itu bertujuan untuk mendidik kita supaya kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan.
Jangan sampai apa yang terjadi pada Raja Ahab itu terjadi juga pada diri kita. Jangan sampai kita binasa karena cara hidup kita yang tidak mau diatur, tidak mau dibenarkan, Bapak Ibu. Saat ini banyak sekali nabi-nabi palsu, guru-guru palsu ya berterbaran di gadget kita ya. Ketika kita buka medsos, kita pasti akan banyak sekali khotbah-khotbah yang datang dari berbagai macam pembicara. Nah, banyak sekali khotbah-khotbah populer yang hanya menyatakan berkat, ya janji-janji firman Tuhan, dan ujungnya itu menyesatkan umat Tuhan. Nah, jangan sampai kita terlena olehnya. Nah, biarlah kita minta pimpinan Roh Kudus supaya kita dapat memilah firman Tuhan yang benar-benar datang dari Tuhan. Ya, sehingga kita tidak terlena, kita tidak menjadi tersesat, sehingga kita menjauh dari kasih karunia Allah. Biarlah kita merelakan telinga dan hati kita untuk dipimpin oleh Allah supaya kita tetap hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, supaya kita tetap hidup menyenangkan hati Tuhan. Puji nama Tuhan, biar ini menjadi perenungan kita bersama. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kepadamu buat firman-Mu. Kiranya Tuhan tolong kami melalui Roh Kudus-Mu, supaya kami tetap tinggal dalam firman-Mu. Hati kami tersedia untuk firman Allah, baik itu keras maupun lembut. Biarlah Tuhan berikan kepada kami kekuatan untuk tinggal di dalam firman-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan menerima firman Tuhan ini dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.